Ini disebutkan di dalam hadis tentang Isra Mi'raj tadi, bahwasanya ada banyak kejadian yang Nabi SAW diperlihatkan. Di antaranya adalah yu'tar rajulu fi qabrihi fa idza utiya min qibali an rajula awwal alladhi ataita alaihi yuthlaju ra'suhu bil hajar fa inna rajul ya'khudul Qur'an fa yarfudhu. Adapun orang pertama yang kau lihat hai Muhammad yang sempat didatangi oleh orang lain lalu kemudian kepalanya dipecahkan oleh batu. Jadi Nabi SAW sempat lihat ada dua orang, yang satu memegang batu, yang satu mendekat kepada dia. Lalu dipukul kepalanya orang yang satu ini sampai hancur. Gelindinglah batu tersebut. Kepalanya utuh lagi, kemudian batu itu diambil lagi, dipukul lagi seperti itu. Berulang-ulang. Maka Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Ini siksa kubur ya. Saya sudah bilang yang dilihatkan kepada Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj dari siksa adalah siksa kubur. Karena siksa neraka setelah hisab nanti hari kiamat. Kata Jibril, adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, maka sungguhnya ia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, lalu dia pun menolak isinya. Riwayat lain dikatakan, dan orang yang engkau lihat dengan kepalanya dipecahkan dalam kuburan, maka dia adalah seseorang yang mana Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran, lalu di malam harinya dia meninggalkannya dengan tidur, dan di siang hari pun dia tidak mengamalkan. Siksaan yang ditimpakan kepadanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1386. Dan potongan akhir hadis Nabi SAW yang mengatakan dia akan disiksa dengan cara itu, terus dihantamkan kepalanya dengan batu, hancur, diutuhkan lagi, dipukul lagi. Itu sampai akhirnya menandakan dia adalah siksa di kubur. Karena siksa neraka nanti setelah terjadi akhirat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai orang yang beriman memuji Sang Pencipta Allah. Keyakinan yang memenuhi hati setiap orang beriman tentang kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya, yang selalu mengurus semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dia zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, raja sebenarnya. Amat luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh dan amat keras siksanya bagi orang yang membangkang. Dia telah memudahkan kita saudaraku seiman untuk memenuhi segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan, penuh dengan berkah, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Syariat yang dibawa adalah syariat yang paling sempurna. Beruntunglah orang-orang yang menjadi pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan kita. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya, dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang setelah memuji dan memuja Allah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tentunya saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia berarti belum berterima kasih pada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullah khairan khususnya kepada Pak Farid selaku Dirut Pelindo 4 dan seluruh jajaran staf. Tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, seluruh pengurus masjid, semua panitia KHB Tabligh Akbar, dan juga semua teman-teman muslimin dan muslimat di kota Makassar yang sudah datang menghadiri acara ini. Saya mengajak agar mengikhlaskan niat kita, agar kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Sering saya bahasakan ini, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, maka terimalah. Karena memang kita ini membutuhkan ilmu, lebih kita butuhkan daripada air pada saat dahaga, makanan pada saat lapar, tempat tidur pada saat kita akan tidur. Karena memang ilmu akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh. Kemudian kita akan bahas
sebagaimana permintaan atau pembicaraan kami dengan Pak Farid untuk diadakan tablik akbar sebulan sekali, dan itu kemungkinan akan terjadi di hari Jumat seperti ini, di hari Jumat ketiga setiap bulannya. Dan jadwal rutin saya sebenarnya ke Makassar untuk tablik akbar itu 2 bulan sekali. Maka di bulan yang tidak tepat dengan tablik akbar, maka akan ada tablik akbar yang rutin 2 bulan, akan ada tablik akbar di masjid ini insyaAllah. Dan kedepannya saya akan membedah kitab nantinya, akan kami beritakan kitab apa yang dibedah, supaya setiap bulannya kita akan continue membahas kitab itu. Tapi malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemarin itu saya ditanya oleh Ahsan Guru tentang masalah temanya. Terlintas di benak saya untuk membahas masalah penyebab siksa kubur. Dan itu ada alasan teman-teman sekalian. Bukan begitu saja saya memilihnya. Sempat beberapa hari yang lalu saya membahas kitab At-Tadhkirah. Itu kitab ditulis oleh Imam Qurtubi. Beliau ulama meninggal di tahun 700-an Hijriah. Sekitar 700 tahun yang lalu. Di Spanyol. Dan beliau punya buku banyak sekali, diantaranya tafsir. Dan beliau menyinggung di situ tentang beberapa poin berhubungan dengan masalah siksa kubur. Dan bagaimana memang dalil-dalil yang membuktikan masalah itu sangat jelas. Serta memang ini yang paling cepat mengingatkan orang agar jangan terus-menerus lalai dalam kemaksiatan selama di dunia. Kita akan mulai membuka ini teman-teman sekalian dengan renungan dulu. Coba jadikan program ini. Kalau bisa setiap hari bagus, kalau nggak bisa sepekan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali paling tidak. Jangan lebih dari sebulan. Lewat di kuburan di sekitar rumah kita, berhenti sejenak. Lihat batu nisan dan tanah itu. Renungi baik-baik. Dan fikirkan, di dalam kuburan itu ada orang seperti kita. Dan seluruh kuburan ada di situ adalah sama dengan kita. Mereka juga dulu punya angan-angan. Mereka punya 2 mata, punya 2 kuping, punya seperti kita, lahir bayi, anak-anak, remaja, kemudian angan-angannya menikah, punya anak, kemudian nanti kalau anaknya besar dia harap bisa melihat menikah, kemudian sampai dia tua meninggal dunia. Beruntunglah orang-orang yang masuk dalam kuburan itu karena dalam keadaan beriman, dan rugilah orang-orang yang fasik ataupun orang kafir. Kalau kita lihat itu adalah batu nisan dan tanah, ketahuilah kita telah diberitahukan sebagai seorang muslim bocorannya. Di sana ada sebuah alam namanya alam barzah. Ada kehidupan. Dan kita bersyukur karena sebagai seorang muslim kita nggak perlu lagi bimbang dari mana asal kita. Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah dari Adam alaihissalam dan diciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa alaihissalam. Prosesi sujudnya malaikat, prosesi turunnya dari surga di muka bumi, tugasnya di muka bumi sampai ajalnya datang alaihissalam. Datanglah anak keturunannya sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat atau menjelang hari kiamat akan lahir semuanya. Lalu ada perintah-perintah dan larangan Allah semasa itu. Allah menceritakan semuanya tugas-tugas kita, syariat yang harus kita jalankan. Kemudian Allah menceritakan juga di dalam syariat tersebut prosesi yang agung dari berpisahnya kita dari dunia ini menuju ke akhirat, yaitu yang kita kenal dengan kematian. Dan hampir setiap hari kita bisa saksikan kematian-kematian tersebut dari orang-orang yang mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih gagah, lebih kaya, lebih pintar, lebih tinggi jabatannya, lebih segala macam dari kita. Dan ada juga tentunya orang yang jauh kekurangannya dibandingkan kita. Mereka telah mendahului kita semuanya. Kemudian diperintahkan juga kepada kita tentang masalah adanya kuburan alam barzah, taman dari taman suatu lubang dari lubang neraka, sebagaimana akan kita jelaskan dalil-dalilnya nanti insyaallah. Kemudian ada prosesi kebangkitan, dihisablah semua amal-amal kita, dan kemudian ada surga dan neraka. Satu paket dari awal manusia diciptakan sampai akhir tempat tinggal kita yang abadi. Surga bagi orang beriman atau neraka bagi orang yang membangkang. Maka ini sebuah berita gembira bagi kita karena kita punya bocorannya. Dan salah satu yang akan kita bahas malam ini adalah masalah kubur itu sendiri. Karena Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata pada saat berdiri di atas kuburan, beliau mengatakan, inilah awal perjalanan menuju ke akhirat. Siapa yang selamat di sini, dia akan selamat di sana. Dan siapa yang celaka di sini, maka celakalah di sana. Maksudnya di akhirat nanti menuju ke neraka. Dalil tentang masalah adanya kematian dan adanya kehidupan lagi ini cukup banyak. Saya mulai dengan rasional dulu. Teman-teman saya yakin pernah mimpi. Kita semua pernah mimpi ya. Bukankah dalam mimpi itu teman-teman sekalian kita bisa merasakan kenikmatan? Misalnya kita makan, misalnya kita biologis orang mimpi junub, misalnya orang naik kendaraan, misalnya lihat pemandangan yang indah. Dan dia pada saat dibangunkan oleh seseorang, maka dia merasa terganggu. Dia berharap bisa kembali ke mimpi itu.
Padahal itu di atas ranjangnya, tapi dia seperti naik pesawat, seperti naik kuda, seperti naik gunung, seperti makan, seperti minum. Dan itu nyata. Orang setelah bangun pun bisa merasakan. Begitu juga dengan sebaliknya. Mungkin dia mimpi buruk. Mungkin kita pernah rasakan mimpi buruk. Jatuh dari jurang, digigit binatang, berantem sama orang, dibunuh orang, segala macam hal. Yang pada saat kita dibangunkan, kita berterima kasih pada orang yang membangunkan itu. Ternyata saya cuma mimpi. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menitiberatkan bahwasanya mimpi salah satu bukti rasional tentang adanya alam barzah ataupun alam ghaib. Karena ternyata ada hal-hal yang memang kita tidak sedang interaksi secara langsung, tapi kita bisa interaksi di alam yang berbeda. Dan itu nyata, semua orang mengalami mimpi-mimpi tersebut. Ini contoh rasional. Dan bagi orang-orang yang memungkiri tentang adanya kehidupan akhirat, dibantah tentu oleh para ulama tentang masalah itu, termasuk adanya kehidupan kuburan. Kita akan kuatkan dengan dalil-dalil terlebih dahulu. Dalil apa saja yang membuktikan adanya kehidupan kuburan, baik menjadi taman dari taman surga bagi orang beriman atau lubang dari lubang neraka. Bermula ayat yang paling disepakati oleh para ulama tentang adanya siksa kubur dan nikmatnya adalah surah Ghafir. Surah nomor 40 ayat 46 yang Allah berfirman tentang Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan api neraka pada pagi dan petang, maksudnya Fir'aun dan keluarganya yang kufur kepada Allah. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti, atau dia akan dilihatkan neraka pada pagi dan petang pada saat terjadi kiamat. Dan dikatakan kepada para malaikat, mereka akan diperlihatkan api di pagi dan petang hari di kuburan, dan pada hari kiamat malaikat akan berkata kepada Fir'aun dan para pengikutnya yang kufur, rasakanlah azab yang keras, artinya masuk ke dalam api neraka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan pokok yang besar bagi ahli sunnah di dalam pendalilan atas adanya azab kubur di alam barzah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, api ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya yang kufur, pada pagi dan petang hari. Tafsir Ibnu Katsir di jilid 4 halaman 70 tentunya. Juga Asy-Syaukani mengatakan jumhur ulama berpendapat bahwa maksud ditampakkan api pada pagi dan petang hari adalah di alam barzah. Diambil dari tafsir Fathul Qadir di jilid 4 halaman 613. Juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata terdapat pengkhabaran bahwasanya ruh-ruh para pengikut Fir'aun itu akan selalu diperlihatkan neraka atau disiksa di kuburan kepada mereka setiap pagi dan petang. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 1379, Muslim 2866, Tirmidzi nomor 1072. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Kalau seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempatnya di dalam kubur di pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk penghuni surga, maka jadilah kuburannya itu menjadi surga. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Dan kalau dia termasuk penghuni neraka, maka akan jadi nerakalah kuburannya itu. Fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Maka malaikat akan berkata kepadanya, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Artinya akan menjadi lubang dari lubang neraka atau akan menjadi taman dari taman surga. Juga ayat yang sangat jelas dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 93, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang prosesi matinya orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idz zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah ngerinya, kata Allah, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakaratil maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Di garis bawah kalimat ini Allah mengatakan, pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maksudnya tidak mau patuh pada perintah dan juga selalu melanggar larangan-larangan. Dikatakan
oleh para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penafsir umat ini dari kalangan sahabat, sesungguhnya yang dimaksud dengan keluarkanlah nyawamu pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan atau sangat menghinakan adalah siksa kubur. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir jadi 2 halaman 157. Juga diambil dari surah Sajadah surah nomor 32 ayat 21 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kata Allah, kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar nanti di neraka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah siksa kubur. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu juga menukil kisah atau menukil hadis yang sangat jelas berhubungan dengan masalah itu, yang cukup panjang tentunya. Kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan datang malaikat kepadanya dan mencabut ruhnya sambil mengatakan, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu." Lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, kemudian naik ke langit, lalu kembali ke kuburan. Lalu dia masih sempat mendengarkan suara sendal orang yang mengantarnya. Kemudian 3 langkah mereka jalan, maka baru datang malaikat Mungkar Nakir mendudukan lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Lalu kemudian dia jawab dengan mudah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, hamparkan atau bukakan jalan hambaku dari surga. Maka terhamparlah di hadapannya permadani dan sampailah kepadanya wangi-wangi surga itu. Kemudian jadilah taman dari taman surga kuburannya. Dan dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkanlah waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam atau cepatkan waktu aku ingin masuk ke dalam surgaku. Begitu juga hadis ini cukup panjang, di mana Nabi SAW mengatakan, dan orang fasik ataupun orang munafik, orang kafir, maka sama. Mereka waktu ditanya oleh malaikat, waktu dicabut ruhnya dengan keras, kemudian dibungkus kain kafan dari neraka, sampai ke langit ditolak, kemudian dikembalikan ke kuburan. Setelah masuk kuburan, maka malaikat Mungkar Nakir tanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia cuma mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu nerakanya, lalu sampailah kepadanya bau busuknya dan panas apinya. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Itu hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Muslim tentunya. Itu hadis masyhur diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis Bukhari ini diriwayatkan di nomor 2931. Juga Abu Ayyub Al-Ansari berkata radhiyallahu anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams fasami'a sautan faqala yahudu tu'adzabu fi kuburiha. Nabi SAW pernah keluar, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sedangkan matahari telah terbenam, mulai masuk malam kayak kita sekarang maghrib begini. Lalu beliau mendengar suara gemuruh yang besar. Kemudian beliau pun bersabda, sesungguhnya suara itu adalah suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1375. Juga Ummu Mubashirah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah datang kepadaku. Saya langsung terjemahkan karena hadisnya lafadznya panjang. Rasulullah SAW datang kepadaku dan aku sedang berada di salah satu kebun Bani Najjar yang dalamnya ada kuburan. Di antara penghuni kuburan tersebut adalah mereka yang mati di masa jahiliyah. Lalu Rasulullah SAW mendengar mereka sedang disiksa. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dan berkata, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Ummu Mubashirah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka disiksa di kubur mereka? Kata Nabi SAW, benar, siksa yang hanya didengar oleh hewan-hewan. Hadis ini riwayat Ibn Hibban nomor 3125. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan kalian sebagian dari siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 2868. Juga teman-teman sekalian, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, pernah berjalan bersama Nabi SAW, kemudian terlihatlah beberapa kuburan. Lalu Nabi SAW berkata, penghuni kuburan ini sedang disiksa. 2 penghuni kuburan sedang disiksa. Yang satu kena tidak cebok pada saat kencing, dan yang satu suka menyebarkan adu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil pelapa kurma yang basah, lalu menancapkan di tempat itu, kemudian mengatakan, semoga saja
ini meringankan mereka selama belum kering. Tapi ini mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sekian banyak tentunya dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Karena bahasanya cukup panjang, maka saya akan ringkaskan poin-poinnya. Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian setelah dalil tentang adanya memang siksa kubur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita akan masuk ke penyebab-penyebab siksa kubur itu. Yang pertama memang tentunya yang sudah ma'ruf adalah tidak beriman kepada Allah. Kafir, munafik, termasuk dalamnya orang yang murtad. Maksud dalamnya adalah orang yang murtad. Dan hadisnya masyhur yang sudah kita sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya kalau orang kafir, orang munafik, pada saat mereka masuk ke kuburan maka mereka akan ditanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Maksudnya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma dengar orang dulu bilang apa. Maka dikatakan, kau tidak tahu dan kau tidak mau tahu. Maka kemudian dipukullah dia dengan sebuah besi di antara dua kupingnya. Bisa di kupingnya atau di wajahnya, sehingga antara dua kuping atau di bagian belakang kepala. Dan ini tentu sangat menyakitkan. Maka pukulan itu kata Nabi SAW didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kata Nabi SAW, andai saja jin dan manusia mendengarkan cambukan itu, maka mereka akan meninggal seketika. Ya, karena beratnya pukulan tersebut. Itu juga dengan orang murtad teman-teman sekalian. Orang yang murtad juga sama. Kalau tadinya Islam, lalu dia keluar dari agama, itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulun nasraniyan fa aslam. Dulu pernah ada seorang laki-laki Nasrani, lalu dia masuk Islam di zaman Nabi SAW. Wa qara al-Baqarah wa al-Imran. Lalu dia membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran di hadapan Nabi SAW. Fa kana yaktubu lin Nabi SAW, dan dia menjadi penulis wahyu orang ini. Fa'ada nasraniyan. Setelah itu dia murtad dari agama Islam. Fa kana yakul, dan dia menyebarkan isu, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Tidak tahu kecuali apa yang aku tulis untuk dia. Jadi maksudnya itu semua dusta saja, gitu kan. Maka fa'amatahu Allahu fadafanuh. Pada saat dia selesai mengucapkan kalimat itu, Allah pun mematikan orang ini. Kemudian teman-temannya orang-orang Nasrani menguburkannya. Fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Dan pada saat besok paginya, bumi mengeluarkannya, tidak diterima oleh bumi. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma haraba minhum. Maka orang-orang Nasrani di situ mengatakan, ini adalah perbuatannya Muhammad dan teman-temannya karena merasa marah kenapa orang ini meninggalkan agamanya. Maka kemudian dikatakan nabashu an sahibina fa'alquh. Maka dia pun atau mereka pun menggali kembali kuburan teman kami ini lalu membuangnya. Fahafaru lahu fa'amaku. Maka mereka pun akhirnya menggali kuburan dan mereka sengaja mendalamkannya supaya sulit untuk dijangkau. Fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Besok paginya jasadnya orang itu keluar lagi dari kuburan. Faqalu, maka berkata lagi mereka, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabih. Inilah yang Muhammad buat dan teman-temannya. Nabashu an sahibina lamma haraba minhum fa'alqaw. Mereka berusaha untuk menggali dan mengeluarkan jasad teman kami ini pada saat lari dari mereka, maka mereka pun membuangnya. Fahafaru lahu wa a'maku lahu fil ard mastata'u. Kemudian mereka pun akhirnya menggali lebih dalam lagi kuburan tersebut semampu mereka, sangat dalam. Kemudian mereka menguburnya. Fa asbaha wa qad lafadhathul ard. Tapi ternyata hari ketiga tetap saja dia keluar atau dikeluarkan oleh bumi. Fa'alimu annahu laisa minan nasi fa'alqaw. Maka akhirnya mereka sadar ternyata itu bukan perlakuan manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka membiarkan jenazah orang yang murtad tadi ini tergeletak di situ. Jadi sebab siksa kubur yang pertama adalah tentang masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus perhatikan baik-baik. Walaupun kita sudah muslim, harus hati-hati. Jangan sampai terlintas dalam hidup kita hal-hal yang membatalkan syahadat kita. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang beliau mengucapkan syahadat tiba-tiba, lalu muridnya tanya, kenapa anda buat itu? Beliau bilang, saya khawatir jangan sampai ada detik-detik hidup saya yang saya lakukan kekufuran, saya tidak sadar lalu saya mati. Maka saya masuklah ke dalam neraka. Makanya kita ada pengulangan syahadat pada saat azan.
Sehari kita sholat 5 waktu. Selalu muadzin bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita yang dengar disuruh apa? Ikuti. Kan gitu. Berarti kita 5 kali ulangi syahadat kita sehari dari azan saja. Belum tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tasyahud. Kalau kita hitung tasyahud kita itu, sholat wajib, sholat sunnah, banyak sekali. Bisa puluhan kali. Belum tahajudnya, belum duhanya, belum sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat wajib, banyak. Sholat udur, sholat taubat dan seterusnya. Maka syahadat ini memang sering diulangi. Karena memang dikhawatirkan seseorang bisa kufur. Ya, kita tidak tahu. Dan ini harus hati-hati tentunya teman-teman sekalian. Khusus masalah orang yang murtad, tidak usah dipedulikan. Kalau orang murtad, justru dia harus diberikan peringatan tegas. Kalau dia tidak mau, kalau ada pemerintah Islam, hukumnya dipenggal sebenarnya. Tapi kalau tidak menerima hukum Islam, kita serahkan kepada pemerintah kita. Gitu kan? Mau dipenjara atau mau dibebaskan, itu urusan mereka, nanti tanggung jawab hari kiamat. Tapi dalam Islam tidak bisa main-main, karena menolak kebenaran. Gitu. Kemudian yang kedua teman-teman, ada hal yang sederhana, tetapi ini besar sekali. Yaitu tidak cebok pada saat kencing. Ini penyebab kedua. Walaupun ini bisa saya jadikan penyebab yang kesekian, tetapi memang saya sengaja angkat ini karena sesuatu yang dianggap remeh oleh orang. Cebok ini pada saat kencing itu adalah bagian daripada syariat kita. Sunnah Nabi SAW, laki-laki dan perempuan duduk atau jongkok pada saat kencing. Jadi tidak berdiri. Karena tujuannya supaya tidak kepercik sana sini. Kapan kepercik ke pakaian kita, najis, walaupun kita sudah wudu tetap tidak sah sholatnya. Apalagi kalau orang dasarnya tidak cebok. Mungkin teman-teman yang pernah datang ke negara-negara non-muslim, tahu kalau mereka tidak peduli dengan cebok ini. Saya berapa kali datangi negara-negara non-muslim, cukup banyak, bukan 1-2 negara. Berulang-ulang kami datangi dengan undangan yang ada di sana dari kaum muslimin. Sulit sekali. Karena semua WC-nya tidak pakai air, kecuali untuk nyiram saja. Jadi untuk cebok tidak ada. Gitu kan? Harus menggunakan tisu. Saya tidak bisa membayangkan orang, maaf kalau buang air besar, kemudian hanya menggunakan tisu. Bagaimana dia bisa menganggap dirinya bisa bersih dan suci. Dan ini sumber penyakit. Belum lagi nanti suami istri akan biologis setelah melakukan perbuatan tersebut. Itu sangat kotor. Gitu kan? Karena semua yang keluar, itu juga penelitian medis, yang keluar dari 2 lubang ini, buang dari kemaluan, kalau air seni, dan juga tinja dari dubur, dari bagian belakang, ini adalah ampas dan kotoran tubuh. Itu penyakit semua, makanya baunya nggak sedap. Gitu kan? Dan memang itu dengan kuasa Allah SWT disuruh keluarkan. Dan ini ternyata memang dalam syariat kita justru diancam dengan sangat tegas. Sebagaimana hadis yang masyhur tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya Nabi SAW bersabda waktu melewati 2 kuburan dan beliau mengatakan sesungguhnya, tentu riwayat lengkapnya begini, bahwasanya dari Ali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW melewati 1 kebun dari beberapa kebun Mekah atau Madinah, lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab dalam kubur. Lalu mereka bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Tetapi ketahuilah, itu adalah perbuatan dosa besar. Yang pertama diazab lantaran tidak bersih dari buang air kecil. Kalau cebok saja tidak maksimal, sudah cukup datangkan azab kubur, bagaimana orang yang tidak cebok? Kata ulama, kalau kencing saja sudah begini ancamannya, bagaimana kalau buang air besar? Allah SWT datangkan yang lebih ringan, supaya kita faham yang lebih besar daripada itu akan lebih berat hukumannya. Dan yang lain karena namimah atau suka adu domba, nanti kita jelaskan itu. Kemudian beliau menyuruh mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi 2 bagian, kemudian menancapkannya di atas masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa anda melakukan itu? Kata Nabi SAW, semoga keduanya diringankan dari adab setelah atau selama kedua pelepah kurma ini masih basah. Dan ini diriwayatkan Bukhari nomor 216, 218, 1361, Imam Muslim sebutkan di 292, dan banyak sekali riwayat. Tirmidzi meriwayatkan, Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi semua menyebutkan riwayat ini. Berarti menandakan memang kencing ini penyebab siksa kubur. Ada hadis juga yang lebih ringkas daripada tadi, adalah kata Nabi SAW, aktsaru adzabil qabri minal baul. Ketahuilah kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Dan hadis ini diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Darul Qutni, Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini dinilai sahih. Juga sabda Nabi SAW, ammata adzabil qabri minal baul.
Umumnya atau kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh air kencing. Maka dari itu bersihkanlah diri dari air kencing itu. Hadis riwayat Al-Hakim, Tawarani dan juga Al-Bazzar, Darul Qutni dan semua menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Berarti teman-teman harus peduli dengan masalah ini. Berarti menandakan Islam peduli dengan masalah kebersihan. Sehingga kita tidak boleh menganggap remeh poin-poin seperti ini. Dan saya berharap teman-teman yang punya masjid, maka kalaupun harus ada tempat kencing bagi laki-laki yang berdiri, bisa dipasangkan seperti fiber ya. Saya lihat masjid bagus pakai fiber, sehingga kalau orang kencing berdiri pun tidak percik ke celananya. Ini satu program yang sangat bagus, menarik. Jadi kan daripada memang dibiarkan akhirnya terpercik sana sini. Juga sama dengan pencetan yang ada air ya. Karena biasa kalau yang otomatis kita nanti pergi baru dia keluar airnya. Maka kita tidak bisa cebok kita secara otomatis. Loh ya ini kan masalah sepele tapi sebenarnya harus diingatkan. Karena jangan cuma karena modern. Akhirnya banyak orang tidak bisa melakukan ceboknya dan ini najis. Ini jadi dosa. Ya. Saya sarankan teman-teman dan ini terjadi juga di Jakarta. Mungkin di Makassar saya belum tahu secara umum masalah mallnya, tapi banyak mall di Jakarta kamar mandinya ikuti tradisi orang non muslim ini sehingga kita masuk nggak ada air kecuali hanya untuk menyiram saja. Maka ini saya sarankan teman-teman untuk hati-hati dan membawa air mineral supaya kita bisa gunakan untuk membersihkan diri. Baik, saya akan sampaikan dulu yang ketiga baru nanti break sholat isya insyaallah. Ini masuk isya. Yang ketiga adalah tidak melakukan namimah. Nanti insyaallah azan langsung iqamah saja. Namimah adalah mengadu domba. Dan sebenarnya dalam bahasa Arab tidak diterjemah, tidak ada istilah adu domba. Ini cuma di Indonesia kita gunakan istilah adu domba. Karena domba itu di Indonesia kita sebut ini karena domba bisa saja lagi makan berdua, kemudian tiba-tiba kita hadapkan matanya lalu kita elus dahinya bisa berantem tiba-tiba. Tadinya teman bisa berantem. Jadi sangat mudah untuk diadu. Nah ini digambarkan tentang namimah itu sendiri. Tapi kalau orang Arab menerjemahkannya adalah namimah perbuatan dosa besar yang pelakunya membawa berita dari satu kaum ke kaum yang lain dengan tujuan untuk menyebarkan kejelekan dan mengadu mereka supaya bisa terjadi pertikaian. Baik antara suami istri, baik antara dua keluarga, dua instansi ataupun dua negara. Maka itu namanya adu domba. Dan ini teman-teman sekalian adalah sama riwayatnya tadi hadis Nabi SAW yang beliau melewati kuburan lalu beliau mengatakan dua kuburan ini disiksa. Dan mereka tidak disiksa dengan hal yang dianggap besar oleh keduanya, tapi sebenarnya itu besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, yang satu adalah namimah. Dan kuncinya teman-teman namimah ini jangan pernah campuri urusan orang lain. Kalau ada nikmat yang sedang kita lihat pada orang lain, jangan pernah hasad atau iri. Tapi kita boleh memohon kepada Allah agar diberikan yang sama. Karena adu domba ini muncul karena ada kecemburuan sosial yang muncul. Dianggap kenapa orang ini lebih gagah, lebih cantik, orang ini begini, kenapa dia bisa nikah sama si fulan, kenapa dia bisa kerja, kenapa dia begini dan begitu. Akhirnya dia mulailah mengadu supaya orang ini dipecat tempat kerjanya, cerai suami istri dan ini akhirnya terjadi. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Dan terakhir kita tutup dengan ini, maksudnya sebelum sholat isya ya. Karena ini berhubungan dalilnya mirip, yaitu yang keempat masalah ghibah. Dan ghibah artinya menceritakan sesuatu yang ada pada saudara kita, ya, yang dia tidak suka untuk diceritakan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa Rasuluh alam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut. Qala ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Maka sahabat mengatakan bagaimana kalau seandainya apa yang saya cerita itu ada memang pada saudara saya. Qala in kana fihi ma taqulu faqad kitabtah. Kalau memang ada padanya berarti kau telah ghibah dia. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Dan seandainya yang kau bilang itu tidak ada padanya, maka kau telah berusaha untuk memfitnahnya. Dan ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2589. Dan ini teman-teman, izinkan saya menyampaikan dalil ini baru kita tutup, adalah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebabkan ghibah ini bisa menjadi sebab azab kubur adalah beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi SAW pernah melewati juga kuburan, dua buah kuburan di waktu yang berbeda dengan kisah tadi Abu Hurairah ya. Qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa yu'adzabu fil baul wa amma al-akharu fa yu'adzabu bil ghibah. Bahwasanya dua pemilik kuburan sedang disiksa dan mereka disiksa bukan hal yang dianggap besar oleh mereka tapi besar dosanya. Yang satu tidak cebok pada saat kencing dan yang satu suka sekali ghibah. Kemudian hadisnya ini sebagai penutupnya,
adalah Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Lamma arajabi Rabbi Azza wa Jal, waktu Tuhanku sedang memi'rajkanku ke langit di malam Isra, marartu biqaumin lahum adfarum min nuhasin yakhmusuna ujuhahum wa sudurahum. Aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga dengan keadaan mereka mencabit-cabit wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku-kuku tembaga itu. Faqultu man haula ya Jibril. Aku lalu berkata, siapa mereka wahai Jibril? Qala haula alladziina yakuluna luhuman nasi wa yaqauna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan atau merusak kehormatan orang lain. Hadis ini diriwayatkan Ahmad di jilid 3 halaman 224. Jadi adalah kesimpulannya orang yang gibah itu akan, dan ini yang dimaksud tentu di sini adalah siksa kubur ya. Yang dimaksud adalah siksa kubur di sini, karena siksa neraka akan datang setelah hisab nanti hari kiamat. Jadi waktu Nabi SAW diperlihatkan malam Isra itu adalah semua siksa kubur. Berarti ghibah akan mendatangkan siksa kubur ini. Sama tadi kasusnya dengan sebelumnya, wasiat kami jangan campuri orang lain. Ada kekurangan, tidak ada pada kita, kita bersyukur. Ada kekurangan, kita nasihati kalau dia salah, kalau benaran kita dukung tentunya. Dan kita akan kembali insyaAllah setelah sholat isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan tadi penyebab siksa kubur, dan kita sudah menyebutkan yang ke-7 tentang masalah, kita sudah menyebutkan yang yang keempat masalah ghibah ya. Dan ada statement Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, demi Allah, tidak halal bagimu untuk menyakiti anjing dan babi tanpa alasan yang benar. Jadi anjing sama babi saja haram dimakan, tidak boleh disakiti tanpa sebab. Tetapi mengapa engkau menyakiti seorang muslim? Maksudnya kamu menggibahnya. Jadi kalau kita lihat aib pada diri seseorang muslim, tugas kita adalah nasihati dia supaya aib itu dia tutupin atau dia perbaiki kesalahannya. Setelah itu pun kita harus menutupi aib itu. Kami pernah adakan tablik akbar di Al-Markas di Makassar ini. Judulnya itu Tabayun dan Tasattur, cross check dan tutupi ya. Jadi kalau kita ada hubungannya sama perkara itu, kita cross check, kita luruskan, kita dukung kalau kebenaran, lalu kemudian kita menutupi aib tersebut, bukan malah kita sebarluaskan. Kemudian yang kelima adalah menyakiti secara umum kaum muslimin atau manusia dengan lisan. Ini juga menjadi penyebab daripada datangnya siksa kubur. Riwayat yang mirip dengan sebelumnya, dan ini riwayat disebutkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di nomor 824, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada dua kuburan yang sedang disiksa, yang satunya karena tidak cebok pada saat kencing, yang satu lagi wa kana al-akharu yu'dhin nasa bilisanihi. Dia menyakiti orang lain dengan lisannya. Jadi ini lebih umum lagi. Kalau tadi ghibah hanya sekedar menyebutkan aib, kalau ini adalah menyakiti hati dengan lisan apapun sifatnya, seperti mencaci maki, menghina, merendahkan, memarah-marahi ya. Ini semua yang bukan pada tempatnya ya. Kalau ada orang melanggar agama dan kita marah karena pelanggaran tersebut, itu berbeda, atau hak kita tidak diberikan. Tetapi kalau kita hanya tahunya mau menyakiti orang, masuk dalam ancaman hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban tentang adanya siksa kubur ini. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dan itu disebutkan secara khusus. Tentu semua maksiat ini sebenarnya bisa menjadi penyebab siksa kubur ya. Tetapi yang kita coba datangkan yang ada dalil secara khusus mengatakan akan menjadi penyebab siksa kuburnya gitu. Ini disebutkan di dalam hadis tentang Isra Mi'raj tadi, bahwasanya ada banyak kejadian yang Nabi SAW diperlihatkan. Di antaranya adalah yu'tar rajulu fi qabrihi fa idza utiya min qibali أن الرجل أول الذي أتيت عليه يثلج رأسه بالحجر فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. Adapun orang pertama yang kau lihat hai Muhammad, yang sempat didatangi oleh orang lain
lalu kemudian kepalanya dipecahkan oleh batu. Jadi Nabi SAW sempat lihat ada dua orang, yang satu memegang batu, yang satu mendekat kepada dia. Lalu dipukul kepalanya orang yang satu ini sampai hancur. Gelindinglah batu tersebut. Kepalanya utuh lagi, kemudian batu itu diambil lagi, dipukul lagi seperti itu. Berulang-ulang. Maka Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Ini siksa kubur ya. Saya sudah bilang yang dilihatkan kepada Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj dari siksa ini adalah siksa kubur. Karena siksa neraka setelah hisab nanti hari kiamat. Kata Jibril, adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, maka sungguhnya ia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, lalu dia pun menolak isinya. Riwayat lain dikatakan, dan orang yang engkau lihat dengan kepalanya dipecahkan dalam kuburan, maka dia adalah seseorang yang mana Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran, lalu di malam harinya dia meninggalkannya dengan tidur, dan di siang hari pun dia tidak mengamalkan. Siksaan yang ditimpakan kepadanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1386. Dan potongan akhir hadis Nabi SAW yang mengatakan dia akan disiksa dengan cara itu, terus dihantamkan kepalanya dengan batu, hancur, diutuhkan lagi, dipukul lagi, itu sampai akhirnya menandakan dia adalah siksa di kubur. Karena siksa neraka nanti setelah terjadi akhirat tentunya. Kemudian yang ketujuh adalah sholat tanpa wudu. Ini punya dalil secara khusus. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hayyan dari Abdullah bin Mas'ud, dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 2234 oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh beliau, yang bunyinya bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahnya saja, akan diperintahkan terhadap seorang hamba dari hamba-hamba Allah untuk dicambuk dalam kuburnya dengan 100 kali cambukan. Hamba tersebut terus meminta dan berdoa agar diringankan hukumannya yang dia terima, sehingga hukumannya menjadi 1 kali cambukan saja. Kemudian kuburnya pun dipenuhi dengan api, lalu dia diangkat ke atas, dan dia pun berkata, atas sebab apa kalian mencambukku? Maksudnya orang yang disiksa ini di kuburan bertanya kepada para malaikat, kenapa kalian menyiksaku? Maka malaikat itu menjawab, sesungguhnya engkau telah melakukan sholat tanpa bersuci. Dan sisi lain, engkau pun telah berjalan melewati orang yang sedang dizalimi, tapi engkau tidak memberikan pertolongan kepadanya. Jadi riwayat ini, riwayat yang sahih ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kalau sholat tidak wudu, masuk dalamnya tidak menyempurnakan wudunya. Jadi wudu itu adalah ada anggota minimal ya, atau pergelangan minimal, kayak pergelangan tangan minimal, siku ada batas minimal, harus dilebihkan. Mata kaki minimal dilebihkan, ya, jangan sampai kita pas-pasan, wajah dipastikan semuanya kena. Dan ini perlu diperhatikan, karena sahnya wudu maka sahnya juga sholat. Bahkan kalau wudu itu tidak sah karena hanya sekedar jadi saja, maka sholatnya tidak sah dan menjadi penyebab siksa kubur. Ya, saya sayangkan ini pernah ada seorang ikhwah, dia wudu di depan saya kebetulan pas pulang dari masjid di dekat kantor. Udah saya lihat dia buru-buru sekali karena ingin mengejar sholat. Padahal sholat sudah bubar, dia ingin ikut jemaah yang kedua. Maka kakinya itu hanya sekitar disentuh-sentuhin dengan air. Lalu saya ingatkan, akhi, kakinya belum kena. Oh iya, sudah, dia langsung masuk aja. Tetap aja dia sholat. Ini disayangkan sekali. Kita sudah ingatkan tapi dia tidak mau dengar. Sebenarnya dia tidak paham efeknya. Percuma dia buru-buru kejar jamaah tapi nggak sah sholatnya, dan juga yang jadi masalah bisa menjadi penyebab siksa kuburnya. Karena riwayat sahih ini menjelaskan orang itu dipukul di kuburan lalu dia tidak tahu kenapa dia dipukul. Maka pada saat dia tanya malaikat, malaikat mengatakan karena kau pernah sholat dalam kondisi tidak berwudu atau tidak menyempurnakan wudumu. Kemudian juga termasuk siksa kubur yang ke-8 adalah membiarkan kezaliman yang terjadi tanpa menolong saudara kita. Ini termasuk kita lihat ada orang terzalimi, kita nggak tolong dia, padahal kita punya kemampuan untuk itu. Itu kembali kepada dalil yang sama tadi, hadis yang sama, hadis sahih disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, yang kata Nabi SAW, orang ini di kuburan bertanya, kenapa aku disiksa? Kenapa aku dipukul? Malaikat mengatakan karena kau tidak wudu sebelum sholat atau tidak menyempurnakan wudu, dan kau melewati seseorang yang terzalimi, kemudian kau biar terzalimi tanpa menolongnya. Maka dua sebab dia disiksa di kubur di sini. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia dizalimi.
Maka faqala ar-rajul, seseorang laki-laki sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madhluma." Kalau orang yang terzalimi, saya pasti tolong. "Afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu?" Kalau seandainya dia berbuat kezaliman, bagaimana caranya saya menolongnya? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Kau melarangnya dari kejahatannya, sesungguhnya itu adalah pertolonganmu untuknya. Jadi orang zalim pun pada saat kita berhentikan, itu ternyata bisa memudahkan kita mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang zalim kita berhentikan, berarti kita sudah mendapatkan pahala memberhentikan dia dari kezalimannya. Kalau orang zalim, orang yang terzalimi juga kita tolong. Dari dua sisi kita mendapatkan pahala. Ada sebuah kisah dinukil dari seorang sahabat namanya Amr bin Dinar radhiyallahu anhu. Beliau berkata ada seorang penduduk Madinah ditinggal Madinah. Jadi ini kisah ini kembali kepada poin sebelumnya ya, tentang masalah tidak wudu pada saat sholat. Dan juga masuk kepada poin yang lain, yaitu menyakiti orang dengan lisan, kemudian juga membiarkan kezaliman, atau menyebarkan kezaliman, atau mengadu domba. Semua masuk dalam sebuah kisah ini. Ada seorang sahabat menceritakan, beliau mengatakan, ada seorang penduduk Madinah ditinggal mati oleh saudarinya. Jadi adik perempuannya mati. Lalu dia mengurus jenazah tersebut dan membawanya ke kuburan. Ketika si mayit telah dikubur dan dia pun kembali kepada keluarganya, dia lupa sebuah bungkusan yang dia bawa ke dalam kuburan. Waktu dia tadi kuburkan adiknya perempuan itu, rupanya ada satu bungkusan dia bawa ketinggal di dalam kuburan itu. Lalu dia meminta tolong kepada temannya untuk datang ke kuburan. Akhirnya mereka berdua menggali kembali kuburan adiknya tadi yang perempuan itu dan mendapatkan bungkusan yang dia cari. Dia berkata kepada temannya, "Berpalinglah sehingga aku dapat melihat aku dapat melihat sedang apa saudariku." Jadi kalau terjadi apa-apa supaya kau jangan lihat, aku saja yang lihat. Waktu temannya sudah bantu gali, temannya menghadap ke sisi lain, maka dia pun memindahkan batu-batu menutup jenazah adiknya. Lalu dia pun mengangkat kayu penghalang yang ada di atas lahat dan tiba-tiba saja dia mendapatkan api yang menyala-nyala di dalamnya. Setelah itu dia langsung saja meratakan kuburan tersebut dan kembali kepada ibunya. Lalu dia bertanya kepadanya tentang keadaan saudarinya yang sudah sebelum meninggal. Sang ibu pun menjawab, dia pernah mengakhirkan sholat sehingga keluar waktunya. Dan aku kira pada waktu itu dia melakukan sholat tanpa berwudu. Dia juga sering sekali mendatangi pintu-pintu tetangga jika mereka sedang tidur. Lalu dia menempelkan telinganya di pintu rumah tersebut dan menyebarkan pembicaraan yang dilakukan oleh pemilik rumah tadi. Jadi termasuk sebab kubur yang selanjutnya. Yang ke-8 tadi membiarkan kezaliman. Yang ke-9, meninggalkan sholat secara umum, terutama sholat 5 waktu. Ini sebenarnya mirip dengan sholat tanpa wudu, tetapi ini secara umum meninggalkan sholat. Walaupun wudunya benar, tapi dia tidak pernah mau sholat, terutama yang wajib, maka ini kena ancaman. Kembali kepada hadis Nabi SAW, hadis Sahih riwayat Bukhari nomor 1143, kata Nabi SAW waktu bertanya kepada Jibril tentang seseorang yang kepalanya dihancurkan oleh batu. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ammar rajul awwal lati ataita alaihi yuslaju ra'suhu bil hajar." Kalau orang yang kau lihat tadinya dihancurkan kepalanya dengan batu, fa innar rajulu ya'khudul Qur'an fayarfudhu. Karena dia mengambil Al-Qur'an, dia mengambil lalu dia menolaknya, atau dia pelajari lalu dia menolaknya. Wa yanamu anis salatil maktubah, dan dia tidur sengaja tidak mau sholat. Dia sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Ibnu Al-Arabi berkata, siksaan tersebut ditimpakan kepada orang yang tidur meninggalkan sholat wajib, sebagaimana tidur ada di kepalanya. Maksudnya akan datang langsung siksaan tersebut seketika kepada dia pada saat dia sedang tidur. Atau pada saat dia meninggalkan sholat itu, bisa seketika Allah matikan lalu kemudian datanglah padanya pada saat masuk kuburan siksa tadi. Kemudian selanjutnya, yang yang ke-9 ini meninggalkan sholat masuk dalamnya. Yang ke-9 juga masih masuk meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, semua masuk dalam masalah itu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat di jilid 3 halaman 105, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya mayit itu ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka ia dapat mendengar suara sandal-sandal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Maka jika dia seorang mukmin, ibadah sholatnya berada di sisi kepalanya.
Ibadah puasa berada di sebelah kanannya, ibadah zakat berada di sebelah kirinya, dan perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, sholat sunnah, dan perbuatan baik kepada sesama manusia berada di sisi kedua kakinya. Lalu didatangkanlah dari arah kepalanya oleh para malaikat, maka berkatalah sholat itu, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan juga dari arah sebelah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah sebelah kirinya, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah kedua kakinya, maka berkatalah amal-amal kebaikan seperti sedekah, sholat sunnah, dan amal-amal kebaikan lainnya yang dilakukan oleh kepada sesama manusia, mengatakan tidak ada jalan dari arahku. Lalu dikatakanlah oleh para malaikat kepadanya, kalau begitu duduklah. Kemudian ditanyalah kepadanya pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada peluang untuk menyiksa orang ini karena adanya amal-amal soleh yang dikerjakan tadi. Artinya kalau ditinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan zakat, sudah jelas-jelas walaupun itu cuma malas-malasan untuk mendatangkan siksa kubur kepadanya. Yang ke-10, ini juga termasuk hal yang mendasar adalah tidak bayar utang. Ya. Dan ini salah satu dosa yang banyak dianggap remeh oleh sebagian orang. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah maju untuk mensolati seseorang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami memandikan, mengkafani dan membalurnya dengan wangian. Kemudian kami membawanya ke Rasulullah SAW agar kami mensolatkannya. Kami berkata, solatkanlah ia wahai Rasulullah. Maka beliau melangkah satu langkah, lalu beliau berkata, apakah ia mempunyai tanggungan utang? Ada utang? Salah seorang menjawab mengatakan ada 2 dinar, kecil sekali utangnya. Maka beliau lalu mengatakan, saya tidak akan, maksudnya Nabi SAW menolak untuk mensolatinya. Lalu itu ditanggung oleh Abu Qatadah, utangnya ditanggung oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian kami mendatangi Abu Qatadah dan berkata, bagaimana? Apakah kau akan menanggungnya? Dia mengatakan, iya, 2 dinar itu adalah tanggunganku. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah hak orang yang memberi pinjaman sudah ditunaikan dan mayit telah bebas darinya? Dikatakan, iya. Maksudnya, sudah ada yang mau nanggung nih, tidak ada masalah. Maka Nabi SAW pun mensolatinya. Maka beliau pun mensolatkan. Kemudian, 1 hari sesudah itu, Nabi SAW masih tanya lagi, apakah 2 dinar utang orang kemarin mati itu sudah dikasih kepada ahli waris utang atau sudah dikasih kepada pemilik piutangnya? Maka ada yang menjawab mengatakan, sesungguhnya ia baru meninggal kemarin ya Rasulullah. Maksudnya ketika sudah ada menanggung walaupun belum dibayar. Maka Nabi SAW mengatakan, mengulangi lagi pertanyaan, apakah sudah dibayar kepada orang yang pemilik piutang? Maka Abu Qatadah pun datang lalu mengatakan, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ini jadi saksi bahasan kita, sekarang barulah kulit mayit itu menjadi dingin. Kata ulama hadis, maksudnya sekarang mayit itu bebas dari siksa kubur. Tadinya waktu utangnya belum dibayar walaupun cuma 2 dinar, cukup untuk membuat diri siksa di dalam kuburan, dan itu membuat kulitnya terbakar panas. Dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah berkhutbah kepada kami seraya bersabda, kata Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Tidak seorang pun yang menjawabnya. Nabi SAW tanya waktu lagi khutbah, ada enggak orang dari suku ini? Rupanya tidak ada yang jawab. Lalu beliau bersabda, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Tidak seorang pun menjawab 2 kali. Kemudian Nabi SAW menjawab, bertanya 3 kali, apakah ada orang dari suku Fulan? Maka seorang laki-laki berdiri berkata, saya wahai Rasulullah. Jadi Nabi 3 kali tanya, tapi Nabi enggak sebutin nama sukunya dalam riwayat ini ya. Maka beliau bersabda, apa yang menghalangi untuk menjawabku pada 2 panggilan yang pertama tadi? Maka maka orang itu diam, tidak menjawab. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak memanggil kalian kecuali untuk kebaikan. Ketahuilah, saudara kalian yang sudah mati tertawan atau tertahan karena utangnya. Jadi ada satu orang dari suku kalian ini mati kemarin, saya baru dapat informasi wahyu, dia disiksa karena tidak ada atau belum bayar utangnya. Maka jika kalian mau, bayarkanlah untuknya. Jika kalian mau, maka serahkanlah ia kepada siksaan Allah. Artinya kalau kalian tidak bayar, maka akan disiksa di kuburan tersebut. Nah ini penting sekali untuk diperhatikan teman-teman. Dan hadis ini tentu hadis sahih riwayat Abu Daud jadi 2 halaman 84. Diriwayatkan juga oleh Nasai, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan juga Ahmad, semua menyebutkan riwayat ini. Dan juga perlu digarisbawahi bahwasanya seseorang kalau dalam keadaan darurat sekali, betul-betul harus utang baru utang.
Dan itu pun harus diikuti saudaraku seiman dengan hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan ini berbahaya. Dan Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Kata beliau dalam sebuah riwayat, ini riwayat yang sangat mulia. Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya pernah satu hari Rasulullah SAW duduk di sekitar beberapa jenazah diletakkan. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit sallallahu alaihi wasallam, kemudian menundukkan kembali pandangannya, lalu meletakkan tangannya di keningnya, ya. Seraya bersabda, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Betapa keras ancaman yang diturunkan. Ia menuturkan, maka kami pun bubar dan kami diam. Kami tidak tahu apa yang Nabi SAW maksudkan. Sampai keesokan harinya, maka kami pun berkata, ancaman apa yang telah turun kemarin ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tentang hutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya seseorang gugur di jalan Allah, jihad, kemudian hidup lagi, lalu gugur, kemudian hidup, lalu gugur lagi, sedangkan dia menanggung utang, niscaya tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Tabarani dan semuanya sanadnya sahih. Artinya, biar dia mati syahid di medan perang, sampai 3 kali mati syahidnya, tetap tidak bisa selamat dari siksa kubur dan tidak bisa masuk surga sampai utangnya dibebaskan. Juga Suhaib Al-Khairi mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berutang sedangkan dia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Oleh itu teman-teman, utang itu darurat sekali dan niat mau membayar. Karena kalau kita niat memang dari awal tidak mau bayar, walaupun utang itu ribawi. Misal contoh sering terjadi di Indonesia, dia pakai kartu kredit. Ada ribanya, kemudian dia tidak, sudahlah riba bunga, nggak usah bayar. Nggak bisa, antum tetap utang. Kenapa dari awal terlibat di situ? Ya udah bayar, selesaikan. Minta kepada Allah agar dimudahkan. Karena tetap dihitung utang. Kenapa dari awal masuk dalam poin itu? Ya. Kita begitu harus selesaikan. Jadi dia pikir nanti tidak apa-apa lah, ditelepon, nanti akhirnya tidak diangkat, nanti akan ditutup. Nggak bisa, tetap kita punya utang sama mereka. Harus diselesaikan, walaupun kepada orang kafir sekaligus. Dan ini berbahaya. Siapa yang utang, kata Nabi SAW, walaupun kepada non-muslim, sedangkan ia berniat tidak melunasi utangnya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Dan juga dalam hadis dikatakan barang siapa meninggal dunia sedangkan ia menanggung utang 1 dinar atau 1 dirham, sangat kecil, maka akan dibayar dari amal kebaikannya. Di sana tidak ada dinar ataupun dirham. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2414 dan ini juga disanadkan dengan sanad sahih. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati dengan utang. Jangan paksakan diri. Nikmati sesuatu dengan tanpa utang. Belum mampu beli rumah, tidak usah paksakan. Belum mampu beli mobil, tidak usah paksakan. Beli yang kita mampu, gitu kan? Kecuali antum jelas-jelas punya akad sama seseorang, misalnya ada orang mampu, kita bilang, tolong bayarkan saya utang ya. Kemudian kita memang tahu ada sumber yang bisa kita bayar. Saya akan bayar misalnya 100 juta ini untuk beli kendaraan ini atau beli rumah ini, saya akan bayar setiap bulan 10 juta, ada gaji saya, silakan dipotong. Kita tahu sumbernya, niat mau bayar gak ada masalah. Tapi kalau kita dari awal tidak mau niat bayar, ini berbahaya. Allah akan persulit membayar dan akan menjadi penyebab siksa kubur tentunya. Kemudian selanjutnya, yang ke-11 adalah diratapi. Penyebab siksa diratapi. Apa itu diratapi? Diratapi itu diteriak-teriakin oleh keluarganya. Ya. Sehingga keluarganya itu merasa berlebihan dalam kehilangan dia. Memukul-mukul badannya, merobek-robek kantong bajunya, ya, menarik, mendoakan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu namanya ratap. Dan sebagian ulama nanti memasukkan kalimat ratap ini kepada hal yang lebih sensitif lagi. Yaitu kalau seseorang sengaja membuat acara di rumahnya pada saat kematian kerabatnya. Maka dengan dibuatkan acara untuk mayit ini di rumah, maka itu sudah cukup dengan mengundang orang makan, sudah cukup masuk dalam masalah ratap. Nanti kita akan dengarkan pendapat ulama masalah itu ya. Berdasar daripada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari nomor 1286, Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Ketahuilah sesungguhnya mayit itu akan disiksa dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Tapi di sini tangisan yang niyaha, yang pukul-pukul badan, yang teriak-teriak. Ya, ada contoh misalnya dia mengatakan, wahai pujaanku, ya, kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa kau yang meninggal? Kenapa bukan aku?
ya, wahai sandaran hidup dan segala macam contoh yang ulama berikan, teriak-teriak, ya, merasa menyesal kenapa orang itu mati. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW juga, al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dalam kuburnya dengan sebab ratapan kepadanya. Dan hadis ini hadis Bukhari nomor 1292. Syekh Al-Albani mengatakan, yang menjadi pendapat jumhur ulama yaitu bahwa hadis tersebut ditujukan kepada orang yang berwasiat supaya diratapi atau tidak berwasiat supaya tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa orang-orang biasa mengerjakannya. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, jika si mayit sudah melarang mereka semasa hidupnya, nanti kalau saya mati jangan ratapi ya, kuburan saya jangan sampai dibangun-banguni. Dia kasih wasiat sunnah Nabi SAW. Tapi mereka tetap saja melakukan hal itu kepadanya setelah kematiannya, maka tidak ada dosa sedikit pun baginya. Tidak ada siksaan kubur kepadanya. Dan orang sendiri yang teriak-teriak sambil mukul-mukul badannya ini, dia sendiri melakukan dosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 934, kata Nabi SAW, orang yang meratap jika tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengenakan pakaian panjang yang terbuat dari ter yang panas dan pakaian dari jarab atau penyakit kudis. Dan hadis ini saya katakan tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita perhatikan sekarang bagaimana gambaran salaf tentang poin ini. Karena ini perlu kita sedikit tambahkan informasi, karena banyak sekali orang Indonesia mengadakan ini. Perhatikan apa perkataan sahabat, bukan perkataan orang biasa. Sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami para sahabat Nabi menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburannya merupakan bagian dari niyaha atau meratapi mayit itu sendiri. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 2 halaman 204, Ibnu Majah nomor 1612. Juga bahwasanya Jarir radhiyallahu anhu, masih sahabat yang sama, pernah bertamu ke rumah Umar. Lalu Umar bertanya, apa mayit kalian diratapi? Ada yang tangis-tangis enggak? Ada yang buat acara-acara makan enggak di kematiannya? Jawab Jarir, tidak. Lalu Umar bertanya lagi, apakah orang-orang berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan? Jawab Jarir, iya. Maka Umar menjawab, yang demikian itu termasuk ratapan. Hadis ini atau riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughninya jilid 3 halaman 497. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa akrahul ma'tam wa hiyal jama'ah wa in lam yakun lahunna buka fa inna dhalika yujaddidul huzn wa yukalliful mu'nata ma'a ma madha fihi minal athar atau minal athar. Dan aku membenci al-ma'tam. Ini kata Imam Syafi'i, yaitu al-ma'tam, berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit, meskipun di tempat itu tidak ada tangisan. Karena sungguhnya acara kumpul-kumpul itu bisa membangkitkan lagi kesedihan mereka dan membebani keluarga mayit, serta bertentangan dengan athar atau riwayat yang telah berlaku atau berlalu. Maksudnya athar Jarir. Ini dinukil dari kitab beliau kitab Imam Syafi'i di jilid 2 halaman 638. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, itu termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah. Diambil tentu dari kitab Syarah Bulughul Maram, tepatnya Tawdihul Ahkam di jilid 3 halaman 271. Juga Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, berkata, wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'uhum an-nas alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah. Adapun hidangan yang dibuat keluarga dan berkumpulnya manusia untuk hidangan itu di acara kematiannya, maka hal itu tidaklah dinukil sedikit pun keterangannya atau dalilnya. Tidak disunnahkan, bahkan itu adalah perbuatan bid'ah. Hadis ini disebutkan dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab di buku beliau di jilid 5 halaman 282. Jadi poin ini teman-teman sekalian harusnya diperhatikan baik-baik. Jadi yang kita bisa lakukan pada saat takziah adalah sederhana. Apa yang kita lakukan? Kitanya yang datang membawa makanan. Itu yang disunnahkan sebagaimana hadis Bukhari, bahwasanya pada saat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Nabi SAW memerintahkan agar penduduk Madinah membawakan makanan, menghibur mereka. Itulah namanya takziah. Tapi kalau keluarga mayit yang sedang sedih, yang membuat acara, mereka dalam keadaan sedih, mereka juga tersibukkan dengan itu, maka masuk dalam niyahat tadi yang sudah disebutkan oleh ulama-ulama berhubungan dengan masalah itu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kita harusnya memperhatikan masalah ini. Kita bukan sedang ziarah. Kalau kita sedang ziarah, lagi duduk di rumah orang,
Kita lagi ziarah, makan, minum silakan. Tapi kalau takziah, ini adalah meringankan kesedihan si mayit atau keluarga mayit ya. Kita sabarkan, kita berikan hadiah kepada mereka, lalu kita pulang. Itu yang termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tentu untuk menjaga si mayit agar jangan sampai mendapatkan ancaman tadi. Yang ke-12, semua pendapatan haram akan menjadi penyebab siksa kubur, termasuk korupsi, manipulasi, pungli, ya, mencuri dan segala macam hal. Ini dinukil dalam banyak riwayat tentang masalah itu, bahwasanya dia akan menjadi penyebab siksa kubur. Di antara dalilnya berhubungan dengan masalah itu adalah Nabi SAW dikatakan dalam sebuah riwayat oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW setelah selesai sholat asar beliau pernah menuju Bani Abdil Ashhal. Ini salah satu suku di Madinah. Lalu berbincang-bincang dengan mereka sampai tergelincir matahari mendekati waktu maghrib. Berkata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW sedang bergegas untuk maghrib atau sholat maghrib, kami melewati perkuburan Baqi, kuburan para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, ya. Nabi SAW bilang itu. Berkata Abu Rafi', kemudian beliau mengucapkan takbir di sampingku, Allahu Akbar. Dan aku memperlambat langkah dan aku mengira bahwasanya beliau mengucapkan itu kepadaku. Dikira Nabi SAW sedang menegur Abu Rafi'. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa kamu ini? Teruslah berjalan. Aku berkata, bukankah anda mengatakan sesuatu kepadaku ya Rasulullah? Tadi aku mau jalan di sebelah anda, tapi aku takut jangan sampai anda sedang menegur aku. Tadi anda sempat mengatakan, itu kayak orang Arab bilang kalau kita, itulah. Ya. Kemudian beliau bersabda, tidak, bukan untuk mengucapkan itu. Tapi ucapan itu aku tujukan kepada si fulan yang pernah aku utus ke Bani Fulan untuk mengambil zakat. Lalu ia gulul atau korupsi sebuah namirah atau kain wol yang bercorak. Jadi ada pernah orang aku suruh kumpulin zakat, ternyata ada yang diambil sama dia dari zakat itu yang dia suka. Maka sekarang telah dibuatkan untuknya di kuburan semisal itu dari api neraka. Hadis ini riwayat An-Nasai jadi 2 halaman 115. Maksudnya waktu Nabi lewat di Baqi ada kuburan orang itu pernah jadi sahabat Nabi lagi disiksa di kuburan. Maka itu yang membuat Nabi SAW mengatakan atau ya. Kenapa kau lakukan itu? Kesannya begitu. Maka Abu Rafi' ini mengira Nabi sedang menegur dia, padahal sebenarnya bukan. Nabi SAW sedang mengatakan, ini orang dalam kuburan, sekarang lagi disiksa, dikasih baju dari api, karena pernah dia ambil, waktu aku tugaskan kumpulin zakat, dia ambil kain wol, bercorak untuk dia sendiri, padahal bukan punya dia. Artinya dia mengambil yang bukan haknya. Abu Hurairah juga meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya, Mi'dam terbunuh pada perang Khaybar, maka orang-orang berkata, berbahagialah, surga untuknya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya selimut yang telah dia ambil dalam perang Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menjadi bara api untuknya di dalam kubur. Hadis ini riwayatkan Bukhari nomor 6707. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita di poin nomor 12 ini bahwasanya orang yang mengambil harta-harta haram jelas akan menjadi penyebab siksa kuburnya. Selanjutnya poin yang ke-13 adalah berbohong. Dan ini terutama bagi orang yang menyebarkannya. Kalau dia berbohong untuk diri dia sendiri itu dosa besar. Tapi kalau dia sampai menyebarkan, bahkan melebarkan isu kebohongan itu, memfitnah orang lain, maka akan lebih berat daripada orang hanya sekedar berbohong buat dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan tentang hadis Mi'raj tadi, Isra Mi'raj. Salah satu yang Nabi SAW lihat pada saat didampingi oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam, maka Nabi mengatakan, beritahukanlah kepadaku tentang apa-apa yang aku lihat. Tadi banyak orang yang disiksa. Maka Jibril dan Mikail berkata kepada Nabi SAW, adapun orang yang kau lihat dirobek pinggiran mulutnya dengan pengait besi. Dimasukkan besi di mulutnya kiri kanan lalu ditarik sampai sobek ke rahangnya. Dia adalah seorang pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan. Lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Dia sebarin gosip tidak benar lalu tersebarlah. Maka dilakukan kepadanya, yaitu siksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat nanti. Makna hingga hari kiamat kata ulama hadis berarti disiksa kubur. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari di nomor 1386 dan juga 7047. Kemudian selanjutnya perbuatan zina. Ya. Kalau tadi yang 13 adalah bohong, tentu dalilnya banyak teman-teman. Saya cuma ringkaskan karena masih ada yang saya ingin sampaikan di penutupan nanti adalah penyelamat dari siksa kubur. Kita masih menyebutkan penyebab-penyebab siksa kubur itu sendiri. Yang ke-14 adalah perbuatan zina sendiri.
Dan zina termasuk yang disebutkan dalam hadis Bukhari, di mana pada saat Nabi SAW cerita tentang Isra dan Mi'raj, lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, apa tadi yang aku sempat lihat itu? Ada laki-laki dan perempuan berada dalam sebuah lembah, lembah itu tengah-tengahnya keluar api, dan mereka tertutup, lembah itu tertutup sampai ke sangat jauh, dan di bagian atasnya kecil, sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan mereka dibakar oleh api-api tersebut." Maka kata Jibril AS, itu adalah para pezina. Dan mereka sedang disiksa di kubur mereka. Ya, mereka sedang disiksa di kubur mereka. Dan lebih berat lagi siksaannya kalau orang melakukan perbuatan dosa itu tanpa ada pemicu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, 3 orang yang Allah tidak akan lihat hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan mereka dari timbangan amal. Dosanya tidak akan dimaafkan. Dan Allah siapkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zani. Orang tua yang berzina. Kakek-kakek, nenek-nenek berzina. Kalau anak muda ada pemicu. Tapi kalau orang tua nggak ada pemicunya. Ini dosanya lebih berat lagi. Ya, Allah makin beratkan siksaannya. Kun kadzab, dan penguasa yang berdusta. Dia sudah berkuasa. Untuk apa dia berbohong? Tanpa berbohong pun dia sebenarnya bisa menyampaikan, karena dia sudah punya kekuasaan. Dia sudah bisa menerapkan. Dan yang ketiga, ailun mustakbir. Orang fakir yang sombong. Kalau orang kaya sombong dosa besar, tapi ada pemicu. Kalau orang miskin sombong nggak ada pemicu. Maka itu lebih berat siksaannya dibandingkan orang-orang yang dasarnya ada sebabnya. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim dan An-Nasai, dan ini disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib di nomor 2906. Yang ke-15, memakan harta riba. Memakan harta riba, dan ini sudah masyhur tentu riwayat tentang masalah riba. Tetapi kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW masih sama, hadis Bukhari tentang Isra dan Mi'raj, pada saat beliau berkata kepada Jibril dan Mikail, beritahukan kepada saya tentang orang tadi. Jadi ada orang rupanya berenang di sungai darah dan nanah, dan dia minum. Terus dia berenang sampai ke pinggir, pas tiba di pinggir dipukul kepalanya oleh orang yang di pinggir sana, lalu dia tenggelam, hancur kepalanya. Lalu kemudian dia mulai diutuhkan lagi, lalu kembali lagi. Dia selalu berenang ke arah yang sama, ke orang itu. Dia nggak bisa nolak, dia harus ke sana. Dipukullah kepalanya sampai hancur, begitu terus. Maka Nabi SAW berkata, beritahukanlah kepada aku tentang apa yang aku lihat ini. Maka Jibril dan Mikail berkata alaihi wassalatu wassalam, baiklah, adapun orang-orang yang kau lihat sedang berenang di sungai darah, di mana ketika hendak keluar darinya mereka dilempari dengan batu di mulutnya hingga mengembalikannya ke tempat semula, adalah orang yang memakan harta hasil riba. Dan riba sudah kita tahu tentunya adalah dosa besar. Ya, dan dia lebih berat daripada perzinahan sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, ya. Di antaranya hadis Nabi SAW, zina itu riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti berzina dengan ibu sendiri, yang paling tingginya seperti setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Yang ke-16, tidak berbuka puasa sebelum waktu, atau berbuka puasa sebelum waktunya. Jadi dia puasa Ramadan iya, tapi dia buka puasa duluan. Ini termasuk ada ancaman secara khusus dalil tentang masalah siksa kubur, ya. Disebutkan dalam riwayat, dan ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah nomor 1986, Ibnu Hibban 7491, Al-Hakim juga menyebutkan, An-Nasai juga menyebutkan, Tabarani juga menyebutkan hadis ini. Ya, kurang lebih artinya, kata Nabi SAW, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat ada 2 orang yang mendatangiku, lalu mereka memegang kedua tanganku dan membawaku ke sebuah gunung yang menakutkan. Jadi Nabi SAW mimpi lihat naik ke atas gunung dan menakutkan. Keduanya berkata, naiklah. Maka aku berkata, kata Nabi SAW, sungguh aku tidak bisa melakukannya karena gunungnya tinggi sekali. Lalu kedua orang itu berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Kemudian aku naik, kata Nabi SAW, hingga aku sampai pada puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Aku bertanya, suara apa itu? Kedua malaikat tadi berkata, ini adalah lolongan dari para penghuni neraka. Kemudian dia membawaku pergi, dan ternyata aku menjumpai satu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka. Tumit bagian belakang kaki digantung di atas, ya. Tulang rahang mereka retak dan mengalirkan darah. Maka Nabi SAW melanjutkan, siapa mereka ini? Sungguh berat siksaannya. Keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum di waktunya, atau sebelum waktu berbuka puasa. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah tadi dalam hadis yang sahih. Jadi ternyata memang diperlihatkan Nabi SAW di kuburan ada siksa itu, ya. Jadi terlalu tergesa-gesa. Belum azan dia sudah buka puasa. Kemudian yang ke-17 adalah khusus bagi ibu-ibu yang menyusui.
kalau tidak menyusui anaknya tanpa udzur syar'i menjadi penyebab siksa kubur. Riwayatnya adalah riwayat yang sahih juga, hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, riwayat yang sama tadi sebelumnya, nomor 1986 dan Ibnu Hibban 7491, dan riwayatnya cukup panjang. Kata Nabi SAW, waktu aku sedang tidur, aku bermimpi melihat dua orang mendatangiku, lalu memegang tanganku dan membawaku ke atas gunung yang menakutkan. Keduanya berkata, naiklah. Terus riwayat itu berkata sampai Nabi SAW diperdengarkan juga suara, selain suara tadi yang sebelumnya, yang orang buka puasa sebelum waktunya. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa orang-orang itu? Waktu itu Nabi SAW diperlihatkan, ternyata aku menjumpai wanita-wanita yang payu darah mereka sedang digigit oleh ular-ular. Maka aku bertanya kepada mereka, kenapa mereka itu? Maka dijawab, mereka adalah ibu-ibu yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Dan hadis ini tentu hadis sahih, diriwayatkan dari Abu Umamah dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan sanad sahih 2393. Itu yang ke-17 ya. Tentang masalah penyebab siksa kubur. Tinggal dua lagi, yang ke-18 adalah tidak mengamalkan ilmu. Atau memang orang ini punya ilmu, dia ajarkan kepada orang tapi dia sendiri tidak praktek. Atau bahasanya lebih tepat adalah bukan praktisi ilmu. Kita kalau dapat ilmu teman-teman sekalian lalu kita ajarkan kepada orang. Kalau kita sudah berani mau mengajarkan orang, maka fahami satu hal. Kalau kita menjadi seorang praktisi, kita yang mempraktikkan dulu, maka akan mudah membuat orang terima. Dan juga poin lain adalah kita selamat dari siksa kubur. Disebutkan dalam sebuah riwayat masih berhubungan dengan masalah kejadian Isra dan Mi'raj. Dan itu semua menceritakan tentang kejadian azab kubur. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samt. Dan juga Al-Baihaqi di nomornya 2327 dengan sanad yang sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada malam aku diisrakan beberapa orang yang digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Jadi bibirnya dipotong dengan gunting api neraka. Maka aku bertanya, siapa mereka itu Jibril? Maka dia menjawab, mereka itu adalah para khatib dari umatmu yang menyuruh manusia berbuat baik, sedangkan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, padahal mereka membaca kitabullah. Maka apakah mereka tidak berfikir? Dalam arti kata memang di riwayat ini yang sahih ini menjelaskan, ternyata orang-orang yang mengajarkan orang kebaikan dan dia tidak mengamalkan, maka itu mendapatkan dosa besar dan menjadi penyebab siksa kubur. Dan siksanya berat, karena kedua bibirnya akan digunting pada hari di dalam kuburan, terus diutuhkan lagi sampai menjelang kebangkitan hari kiamat. Dan yang terakhir yang disebutkan dalil-dalil khusus tentang masalah siksa kubur adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini beranjak daripada hadits Bukhari bahwasanya siksa yang segera, dosa yang segera disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Kata ulama hadis, yang dimaksud adalah siksa di kubur. Di dunia juga dia akan disiksa, di kubur pun disiksa. Dinukil oleh sebagian ulama tentang masalah kisah, ada seseorang namanya Al-Awwam bin Hausab, dia mengatakan, satu ketika aku pernah mampir di sebuah kampung dan akhirnya aku melewati sebuah kuburan. Dan pada saat itu tanah kuburan tiba-tiba ada yang terbuka dan keluarlah seseorang, lalu dia meringkik seperti meringkiknya keledai. Lalu kemudian tertutup lagi kembali. Lalu mendadak ada seorang wanita tua yang menenun domba atau bulu domba ada di sekitar kuburan tersebut. Lalu ada orang yang mengatakan, orang yang lewat lain mengatakan, apa kau lihat perempuan tua itu? Kata Al-Awwam ini, iya, aku melihatnya. Dia bilang, itu sebenarnya adalah ibunya si laki-laki tadi ini. Ibunya si laki-laki yang sedang kamu lihat kuburannya terbuka. Hampir tiap hari terjadi seperti itu. Dia keluar meringkik lalu dimasukkan lagi dalam kuburan. Maka kata orang ini, Al-Awwam mengatakan, apa yang dilakukan dengan ibunya? Ibunya selalu mengingatkan dia kalau dia minum khamar supaya dia jangan meminumnya. Tapi dia selalu mengatakan, sesungguhnya ibu kau hanya meringkik seperti meringkiknya keledai. Maka Allah SWT mendatangkan siksa kubur kepada dia karena perbuatan tersebut. Ini kurang lebih sekitar 18 atau 19 poin tentang masalah sebab-sebab kubur. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyelamat dari siksa kubur itu sendiri. Yang pertama tentunya yang tidak bisa kita luputkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman beriman, mematuhi Allah, yakin Allah ada dalam mematuhi syariatnya, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat, maka ini masuk dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, didudukkan di kuburannya, lalu ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan sangat mudah, bagaimana pendapatmu dengan
Laki-laki ini dalam riwayat lain, yang maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia akan mengatakan dia adalah utusan Allah, maka dibukakan baginya pintu surga. Dan menjadilah kuburannya taman dari taman surga. Dalam riwayat lain, dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata. Berarti beriman dan bertauhid kepada Allah dan beramal saleh adalah termasuk sumber pertama penyelamatan. Kemudian yang kedua, rutin membaca surah Al-Mulk. Ya. Secara khusus surah Al-Mulk ini punya kedudukan tersendiri, 30 ayat dalam Al-Quran. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya, ya, surah Al-Mulk. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah. Ketahuilah dalam Al-Quran ada satu surah dalam kitabnya Allah, tidak lebih daripada 30 ayat saja. Syafa'at lirajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannah. Dia pasti akan menolong pembacanya dari api neraka dan pasti masukkannya ke dalam surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna suratan minal Qur'ani, inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran 30 ayat. Syafa'at dirajulin hatta gufira lahu. Dia akan terus memberikan pertolongan, rekomendasi untuk pembacanya sampai diampuni pembacanya. Hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia adalah maha suci Allah yang telah memiliki kerajaan, ya, maksudnya maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan yang sesungguhnya. Itu semua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 1400 dan juga diriwayatkan Tirmidzi, An-Nasa'i dan dengan sanad sahih. Hadits yang lain juga kata Nabi SAW, Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dengannya dari azab kubur. Hadis sahih diriwayatkan An-Nasa'i jilid 6 halaman 179. Jadi usahakan teman-teman surah Al-Mulk secara khusus dihafal. Dan kata ulama boleh juga dia dicicil bacaannya. Misal kita baca di sholat qabliyah duhur 5 ayat atau 10 ayat, kan dia 30 ayat. Mungkin di maghribnya, mungkin di qabliyah asarnya kita baca, atau di sholat duhanya. Intinya kita membacanya. Maka itu lengkap sampai 30 ayat di akhir malam sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya sendiri. Dan ini punya kedudukan tersendiri dalam syariat kita. Mungkin ini karena memang keutamaan malam itu sendiri. Kayak kita sekarang ini, ya, hari Jumat begini atau di malam Jumat semalam. Beranjak daripada hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi di nomor 1074, Ahmad nomor 6582. Jadi termasuk di antara doa yang dilakukan oleh salafus saleh adalah mereka berharap agar ditutup husnul khatimah dengan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini mengamalkan isi Al-Quran adalah salah satu penyebab daripada selamat dari siksa kubur. Karena tadi sudah kita jelaskan, salah satu penyebab siksa kubur justru kalau dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Allah berikan tapi dia tolak. Allah berikan tapi dia tidak baca. Maka lawannya berarti dengan mengamalkan isi Al-Quran dia akan selamat dari siksa kubur. Kemudian yang kelima, selalu berdoa dan berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Dan Nabi SAW memerintahkan kita agar membaca ini sebelum salam. Ada dua jenis doa yang mirip satu sama yang lain dibaca setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, lalu kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Ada juga yang lainnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Dua-duanya mirip, tapi intinya kita berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Dan Nabi SAW pernah melewati kuburan, kemudian jenazah sahabat mau dimasukkan, lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti inilah, sambil beliau menangis, tetesan air mata jatuh ke tanah, untuk seperti tempat inilah kalian harusnya berlindung, ya, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi selalu kita minta agar diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian yang keenam teman-teman, semua jenis mati syahid. Jadi mati syahid itu banyak sekali, tidak harus orang mati syahid di medan perang. Sebagaimana akan kita bacakan riwayatnya insyaAllah. Riwayat yang menjelaskan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ma ta'uduna syahid mi fikum,
apa saja yang kalian anggap sebagai syuhada di antara kalian? Nabi SAW tanya kepada para sahabat. Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Mereka berkata, ya Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau seperti yang kalian bilang, berarti syuhada umatku sedikit. Karena siapa saja yang mati di medan perang, jumlahnya sedikit. Kemudian beliau mengatakan, qalu faman hum ya Rasulullah. Kalau begitu siapa saja yang mati syahid lagi ya Rasulullah. Mulailah Nabi SAW hitung. Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati memang di jalan Allah berperang, maka dia mati syahid. Yang kedua, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Ada perbedaan di sini. Yang pertama mati di medan perang, yang kedua mati dalam perjalanan menuju ke jalan Allah. Seperti orang menuntut ilmu, kayak antum saya menuntut ilmu Masya Allah, atau antum mencari rezeki yang halal buat keluarga, semua di jalan yang Allah ridhohi. Kalau mati, maka mati syahid. Musafir, mau silaturahim keluarga, semua masuk dalam fisabilillah. Jadi bukan jihad saja. Yang ketiga, wa man mata fit ta'uni fa huwa syahid. Siapa yang mati karena kena penyakit pes, penyakit kusta, menular, dan dia mati, maka dia mati syahid. Yang keempat, wa man mata fil batni fa huwa syahid. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mati kena penyakit apapun di perutnya, maka dia mati syahid. Kemudian berkatalah seseorang perawi Ibnu Muqsam, asyhadu ala abika fi hadzal hadits annahu qala wal ghariqu syahid. Ada seseorang langsung mengatakan pada saat itu, dan aku juga mendengar sendiri ada seorang sahabat yang menambahkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan orang yang tenggelam pun mati syahid. Orang yang tenggelam pun mati syahid. Ada riwayat lain juga menjelaskan orang yang mati terbakar, ya, kebakaran, maka dia juga mati syahid. Nah, ini semua adalah penyebab selamatnya dari siksa kubur, karena orang-orang yang mati syahid kata Nabi SAW akan selamat dari fitnah kubur. Maksud dalam riwayat lain juga wanita yang meninggal dalam keadaan hamil atau melahirkan. Dan ini juga disebutkan dalam banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu tentunya. Kemudian juga termasuk yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur adalah semua jenis amal soleh, apapun sifatnya. Amal soleh itu walaupun sunnah, apalagi kalau wajib, semuanya bisa menyelamatkan. Dan itu dirangkumkan dalam sebuah riwayat, ya, yang kata Nabi SAW, tadi saya sempat bacakan riwayat itu, saya ulangi lagi, bahwasanya mayit kalau ditaruh dalam kuburan, kemudian malaikat datang, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit kalau diletakkan di kuburan, maka ia dapat mendengar suara sandal-sandal mereka ketika mereka mau pulang meninggalkannya. Maka jika dia seorang mukmin, ibadah sholat berada di sisi kepalanya, ibadah puasa berada di sebelah kanannya, ibadah zakat di sebelah kirinya, perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, sholat sunnah, dan perbuatan baik kepada sama manusia berada di sisi kedua kakinya. Lalu didatangkan dari arah kepalanya, maka dikatakan sholat, atau sholat akan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Didatangkan dari sebelah kanannya, puasa mengatakan tidak ada jalan masuk dariku atau dari arahku. Didatangkan sebelah kirinya, didatangi sebelah kiri oleh malaikat, maka zakat mengatakan tidak ada pintu masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka semua amal-amalnya dari sedekah, sholat sunnah, amal-amal kebaikan berkata bahwasanya tidak ada pintu masuk dari arahku. Maka malaikat pun meninggalkannya. Maksudnya malaikat tidak lagi menanyakan kepadanya fitnah kubur tersebut. Maksudnya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan teman-teman sekalian, bila jenazah itu disolati 40 sampai 100 orang. Makin banyak orang yang solati dia, maka makin bisa selamat dari siksa kubur. Itu cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, tidaklah atau ma min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'a fihi. Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, kecuali dan masing-masing dari mereka meminta pertolongan kepada Allah agar mayit ditolong, kecuali syafaat mereka akan diterima. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 947. Juga dalam riwayat lain, riwayat At-Tabarani juga dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, "Ma min rajulin yusalla alaihi mi'atan illa ghufira lahum." Tidak ada satu orang pun yang disolati mayit 100 orang kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Itu riwayat tentang 100. Kalau riwayat tentang 40 adalah dikatakan bahwasanya dari hadis Quraib radhiyallahu anhu bahwa anak Abdullah bin Abbas meninggal di Qudait atau di Usfan, di sebuah wilayah. Ibnu Abbas selalu berkata, "Wahai Quraib, lihatlah berapa banyak orang yang berkumpul untuk mensolatinya." Jadi kebetulan dia punya anak meninggal sebelum dia. Ayahnya Abdullah bin Abbas ini tanya,
kepada muridnya, siapa banyak nggak orang yang mau sholati anak saya? Quraib berkata, lalu aku keluar, ternyata banyak orang yang sudah berkumpul. Kemudian aku memberitahukan hal itu kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, engkau berkata, berapa jumlah mereka? Apakah jumlah mereka mencapai 40? Quraib berkata, ya, perhitunganku mencapai 40. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, keluarkanlah mayit tersebut. Artinya biarkan disolati oleh mereka. Karena aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolati oleh 40 yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah pasti akan menerima syafaat atau doa untuk mereka. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 948. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir adalah saksi orang yang baik. Ini juga termasuk akan memberikan keselamatan dari siksa kubur, ya. Maksudnya saksi orang yang baik adalah bagaimana orang-orang mukmin yang ada di situ memberikan kesaksian kalau orang ini adalah orang-orang baik, ya. Seperti misalnya ada pernah jenazah dibawa oleh sahabat lewat di hadapan Nabi SAW. Abu Hurairah meriwayatkan masa itu mereka melewati Rasulullah SAW dengan membawa seorang jenazah, lalu mereka memuji kebaikannya. Jadi bukan disolati, ya, tapi sudah mau diantar ke kuburan. Lalu ada orang-orang yang mengatakan, sungguh orang ini orang baik waktu dia masih hidup. Maka Nabi SAW berkata, terjadilah itu, wajabat. Maka kemudian mereka melewati juga Nabi SAW dengan membawa jenazah yang lain. Lalu sebagian orang menyebutkan keburukannya, orang ini tidak baik, orang ini begini dan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, wajabat, telah terjadi seperti yang kalian ucapkan. Lalu beliau bersabda, sungguhnya sebagian kalian adalah saksi dari sebagian lainnya di muka bumi ini. Juga dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal, lalu dipersaksikan oleh 4 orang penghuni rumahnya, dari keluarganya. Juga dari tetangga terdekatnya, bahwa mereka tidak pernah mengetahui dari si mayit kecuali yang baik, melainkan Allah pasti berfirman, aku terima pengetahuan atau persaksian kalian tentangnya, dan aku ampuni untuknya apa yang kalian tidak tahu. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, dan hadis ini dari Anas dan disebutkan dalam Sahih Targhib Tarhib di nomor 3515. Artinya 4 orang saja berikan kesaksian sudah cukup untuk dimaafkan orang tersebut agar dia berikan kesaksian. Begitu juga dalam riwayat yang lain bahwasanya ada seseorang yang bernama Abul Aswad. Orang ini pernah ketemu dengan Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aku mendatangi kota Madinah dan ternyata di sana tengah terjangkit suatu penyakit dan mereka mati serentak. Tepatnya penyakit taun, ya, penyakit pes. Karena Nabi SAW pernah bilang tidak akan terjadi kiamat sampai keluar 6 tanda-tandanya. Nah, ini salah satu tanda-tanda. Di antaranya adalah lahirnya aku, diutusnya aku jadi nabi, meninggalnya aku. Kemudian bebasnya Palestina, kemudian tersebarnya penyakit pes di tengah-tengah umatku. Dan itu ternyata terjadi di zaman Umar bin Khattab. Lalu anhu tersebar penyakit ini dan banyak orang yang meninggal. Kemudian aku duduk dekat Umar bin Khattab. Lalu ada jenazah yang dibawa melewati mereka. Maka mereka memuji kebaikan si mayit. Maka Umar lalu berkata seperti Nabi bilang, wajabat. Pasti seperti yang kalian ucapkan. Kemudian ada jenazah lain yang dibawa melewati mereka. Lalu mereka mengatakan kebaikan si mayit. Kata Umar, wajabat. Seperti yang kalian ucapkan. Kemudian jenazah yang ketiga dibawa melewati mereka. Dan mereka menyebut-nyebut keburukannya. Lalu Umar pun mengatakan dengan perkataan yang sama, wajabat. Abul Aswad, seorang tabi'in ini berkata, aku bertanya, apa yang pasti, apa yang wajabat tadi yang betul akan terjadi, wahai Amirul Mukminin? Umar berkata, aku berkata sebagaimana pernah diucapkan Nabi SAW, Muslim mana saja yang mendapatkan persaksian dari 4 orang bahwa dia adalah orang baik, maka Allah pun akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu kami bertanya, kalau 3 saksi bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan juga kalau 3. Lalu kami bertanya lagi, kata Umar, bagaimana kalau 2? Maka Nabi SAW mengatakan 2 juga. Kata Umar, kemudian kami tidak bertanya lagi kepada Nabi SAW tentang 1 orang. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, An-Nasai, Tirmidzi, Baihaqi dan juga Ahmad, dan ini tentunya hadisnya hadis sahih. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya kesaksian banyaknya kenalan kita orang-orang baik selama hidup dan akhirnya mereka kena dekat dengan Allah, mereka berikan kesaksian juga kepada kita. Dia tahu kita adalah, walaupun orang pernah buat dosa sekarang sudah taubat, atau kita pernah beribadah dan dia tahu, maka dia berikan kesaksian. Ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jadi bahasan kita insyaallah tentang masalah penyebab siksa kubur tadi sudah kita sebutkan kurang lebih ada 19 poin, dan juga
tentang penyelamat dari siksa kubur sendiri ada 9 poin yang sudah saya susun. Allahu alam kalau masih ada yang lain tentunya, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sisa umur kita ini Allah berkahi dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam ketaatannya dan meninggalkan kemaksiatan, sehingga nanti tentu pada saat masuk ke dalam kubur kita sudah meninggalkan keluarga, kerabat kita, maka kita pun dalam keadaan ditemani oleh amal saleh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu meninggal dunia orang beriman, maka akan terwujudkan amal solehnya dalam bentuk laki-laki yang tampan dan bercahaya. Dan saking bersih dan tampannya sampai dia mengatakan, siapa kamu ini, wajahmu mendatangkan kebaikan. Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan selalu menemanimu. Semoga kita termasuk ini insyaAllah. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebaliknya. Yang kata Nabi SAW, kalau dia orang kafir, orang munafik, orang fasik, maka akan datang orang di sebelahnya menakutkan, bau badannya tidak sedap, dan dia takut orang ini sampai mengatakan, siapa kamu ini, sungguh wajahmu mendatangkan keburukan. Dia mengatakan, kalau aku adalah amal buruk yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kita harusnya menjaga semua ini karena waktu kita sangat terbatas. Kita teman-teman kalau meninggal dunia, ini kalimat menurut saya sebelum pertanyaan, kita kalau meninggal dunia, maka hari itu juga seakan-akan kisah kita sudah habis. Contoh misal, ada orang terkenal, punya jabatan, lalu dia meninggal hari itu. Maka sudah habis semua dari dia. Apapun yang dia tinggalkan dari mobil, dari rumah, dari pekerjaan, dari harta, dari keturunan, dari pasangan hidup, udah selesai semua. Nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa lagi diapa-apakan. Mau didatangkan pun tidak mungkin. Maka seperti sudah habis kisah dia pada saat itu. Orang akan mengenang dia sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu orang akan melupakan dia. Beberapa saat nanti mungkin setahun sekali baru diingat. Sekarang teman-teman jujur di sini. Di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal, berapa kali kita ziarah kubur beliau? Berapa kali kita doakan mereka? Di antara kakek-kakek dan paman kita atau tante-tante kita, siapa yang di antara kita sudah melakukan perbuatan baik untuk orang-orang mayit? Artinya gini, kita lebih baik beramal buat diri kita sendiri, kita persiapkan sebelum meninggal, agar itu akan berjalan sendiri dibandingkan kita berharap orang lain akan mengerjakan buat kita nantinya. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT dengan menghadirkan hati dan fikiran kita. Semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semuanya digantikan oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan kita selalu doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya, membuka rezeki dari seluruh penjuruhnya, dan mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan saya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat dan Maha Mendengar, yang sekarang saya yakin sedang melihat dan mendengarkan kita karena kita di salah satu dari masjidnya, maka agar menjatuhkan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.